Lah, pantesan mahal. Ada emasnya nggak sih ini? Ternyata dapat knalpot Ninja Ori lagi, tapi kondisi mengenaskan, tidak layak pakai. Namun kondisi tidak layak pakai bukan berarti tidak bisa diolah dan diambil cuannya. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit cara ya, bagaimana cara mengambil katalis knalpot Ninja original dan bagaimana cara mengidentifikasi atau membedakan knalpot Ninja original yang masih ada kandungan katalisnya. Jadi pastikan kalian memiliki knalpot Ninja yang kondisinya masih original pabrik walaupun banyak minus ya. Mungkin entah keropos, entah terpotong seperti ini, tapi pastikan masih ada katalis original di dalamnya, di dalam knalpot ya. Dan ciri-cirinya gimana? Oke, kita bahas ciri-ciri yang masih ada katalisnya di dalam knalpot ya. Artinya belum pernah diambil dan masih bawaan pabriknya seperti ini. Pertama, kalian amati finishing atau las-lasan original pabriknya, karena dengan mengamati las-lasan original pabrik itu bisa membedakan antara knalpot Ninja yang masih ada dalaman katalisnya atau sudah dibelah. Dan ketika knalpot Ninja sudah pernah dibelah, itu biasanya ada bekas las-lasan baru atau las-lasan tukang knalpot atau bengkel las tradisional. Dan bila sudah ada bekas las-lasan ulang yang bukan las-lasan pabrik, itu besar kemungkinan knalpot sudah pernah dibelah dan sudah diambil katalis dalamnya. Nah, ciri-ciri kedua yang menurut saya paling pasti adalah bagian las titik yang melingkar, ada 4 titik seperti ini di bagian luar knalpot Ninja original. Karena 4 las titik ini adalah las-lasan katalisnya ya. Jadi kalau sudah tidak ditemukan 4 titik las ini, besar kemungkinan sudah tidak ada kandungan katalis di dalamnya, yang artinya sudah tidak ada nilai lebih dan keuntungannya, dan hanya akan membuang waktu dan tenaga bila kita membelahnya, karena sudah pernah dibelah dan sudah pernah diambil katalis di dalamnya. Karena sudah banyak ya knalpot Ninja original yang sudah dibelah dan sudah tidak ada katalis di dalamnya, yang artinya bila kita kerjakan tidak menguntungkan, karena kembali lagi yang ada nilai lebih dan nilai rupiahnya adalah katalisnya. Entah bagaimanapun kondisi knalpot, entah penyok, entah kropos, entah dipotong seperti ini, asal kandungan katalisnya masih ada, itu masih ada nilai rupiahnya ya. Jadi kemudian kita lanjut saja bagaimana cara mudah untuk membelah dan mengambil katalis knalpot yang ada di dalam knalpot ini ya. Dengan cara mudah dan sederhana, hanya menggunakan satu alat yaitu gerinda. Tapi kembali lagi, kalau tidak tahu tekniknya, yang mudah dan sederhana agak susah dan mungkin sedikit sulit. Yang pertama kamu siapkan adalah knalpotnya dan pastikan knalpot original dan masih ada katalisnya. Kemudian siapkan satu buah alat kerja yaitu gurinda. Ya betul, jangan lupa siapkan juga cadangan pisau pemotongnya ya. Jadi kita perlu pisau pemotongnya 2. Oke, langsung kita eksekusi saja. Nah, untuk cara yang pertama kita fokuskan pada 4 titik las bagian katalisnya ini ya. Setiap 1 titik las ini kita gerinda 4 kali membentuk sebuah kotakan ya. Nah, bagian kanan kiri sudah kita gerinda ya. Kemudian kita lanjut bagian atas dan bawahnya kita potong juga, karena 4 titik las ini adalah las-lasan atau tempat di mana katalisnya dilas di dalam knalpot Ninja tersebut. Jadi fokus pertama dalam melepas katalisnya ialah 4 titik las ini ya, sampai terlepas semuanya. Nah, seperti ini yang sudah selesai 1 titik ya. Nah, baru selesai 1 titik ya, masih ada 3 titik las lagi. Oke, kita percepat saja ya, biar tidak membosankan. Namanya juga usaha ya, perlu effort dan sedikit usaha lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Nah, potong lagi kanan kiri atas bawah, 1 titik lagi, potong lagi kanan kiri atas bawah, selesai. Nah, akhirnya sudah selesai juga. 4 titik las sudah kita potong semua ya, yang artinya ini las-lasan katalis di dalamnya sudah terlepas. Tahap selanjutnya kita potong melingkar ya, kita gerinda melingkar dari 1 titik las nyambung ke titik las yang satunya, kedua, ketiga, sambung menyambung menjadi 1 ya, biar terlepas semuanya. Oke lah, kita eksekusi saja
saja selanjutnya. Tapi jangan lupa sebelum itu kita ganti mata gerinda potongnya dulu ya, untuk lebih safety dan keamanan, karena mata gerinda yang pertama sudah kecil dan sudah tidak maksimal untuk memotong. Jangan lupa dikencangkan juga. Lanjut gas eksekusi. Kemudian di tahap terakhir ini kita potong melingkar seperti ini ya. Dari satu titik las ketemu titik las lainnya ya, melingkar sampai terpotong dengan sempurna dan terlepas katalisnya. Nah, kemudian setelah terpotong melingkar sudah selesai ini ya. Terlihat mudah, simple, dan tidak banyak yang harus dipotong ya. Kalau sudah seperti ini katalisnya sudah bisa terlepas dengan mudah ya. Nah, mudah bukan? Seperti ini katalis di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini di dalamnya ya. Ternyata besi juga ternyata di dalamnya ya. Buat kalian yang penasaran isi katalis knalpot Ninja, barangkali kok ada emasnya kok bisa mahal. Ternyata besi-besi juga bentuknya, sama sekali tidak ada emasnya ya. Kemudian untuk bekas potongannya pun rajin dan rapih seperti ini ya. Ini di tukang knalpot biasanya disambung dan dilas kembali untuk dipakai kembali knalpotnya biasanya ya. Jadi buat teman-teman yang menemukan knalpot Ninja sudah ada las-lasan ulang dari tukang knalpot, hindari dan jangan ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Yang mau mencoba simple ya, cuma model gerinda saja seperti ini sudah bisa dibelah. Pastikan dalamnya ada katalisnya ya, pastikan. Jadi tidak dua kali kerja, nanti ketika sudah dibelah ternyata nggak ada katalisnya, sama dengan zong. Oke, selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa kamu subscribe dan like bila video ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Nah, karena sudah kita ambil katalisnya, jadi langsung kita packing dan bungkus saja karena ini sudah dipesan ya. Karena sudah menjadi langganan dan beberapa kali transaksi katalis motor ataupun mobil, jadi langsung kita packing dan kita kirim saja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang bermain di limbah besi, limbah rongsok atau limbah apapun, kita harus cermat dan jeli dalam membaca peluang ya. Karena banyak bahan atau barang-barang yang terbuang di rongsokan atau limbah besi tua atau di pasar loak atau dimanapun kalian menemukannya, kita harus cermat dan teliti karena banyak bahan yang bisa diolah dan bisa dijual kembali dan menghasilkan pundi-pundi rupiah, dan pastinya untuk keberlangsungan hidup kita dan keluarga di rumah ya. Karena terkadang apa yang kita sepelekan, apa yang kita abaikan, apa yang mereka abaikan ternyata masih ada nilainya di mata orang lain. Jadi manfaatkanlah media sosial dengan bijak, manfaatkanlah teknologi dengan bijak, selalu belajar untuk menambah ilmu dan wawasan literasi untuk perkembangan di dunia limbah dan rongsokan. Karena masih banyak barang-barang kejutan yang kita temukan di dunia limbah ya, entah itu rongsokan, pasar loak atau tempat yang lainnya. Jadi buat teman-teman semoga beruntung, tetap semangat untuk mencari barang-barang kejutan yang kita temukan di tempat pembuangan limbah. Jangan ragu untuk mencoba hal baru karena kita berkembang dari pengalaman yang